Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Sobat Prima Aku. Selamat datang kembali di channel Prima Aku. Tetap bersama saya Muhammad Azhari Siregar. Dan tak lupa saya selalu ucapkan ribuan terima kasih kepada Sobat Prima Aku semua yang telah mensupport channel ini hingga akhirnya saya kembali dapat menerbitkan konten-konten terbaru di channel Prima Aku. Oke, dan untuk menindaklanjuti konten sebelumnya, yaitu tentang analisa drop tegangan pada saat starting motor induksi. Oke, kali ini kita akan melanjutkan ke bagian analisa perbaikan sistem tegangan listrik yang mengalami drop voltage akibat starting motor induksi. Sebelum kita melanjutkan untuk membahas analisa perbaikan drop voltage yang diakibatkan oleh starting motor induksi, ada baiknya kita mengulang sedikit ke belakang tentang problem yang terjadi dan apa yang diakibatkan oleh drop voltage yang terjadi oleh sebuah starting motor induksi. Oke, saya ingatkan kepada Sobat Primaku semua yang belum melihat edisi pertama tentang analisa drop voltage motor induksi ini, ada baiknya untuk melihat video itu terlebih dahulu agar nyambung ke video yang akan kita bahas kali ini. Oke, bisa dilihat di atas ini, tinggal diklik, langsung diperhatikan karena itu adalah awalnya analisa drop voltage. Dan kali ini konten ataupun video kali ini adalah tentang perbaikan drop voltage daripada konten sebelumnya. Oke, dilihat bahwa pada saat melakukan starting motor induksi yang berada di zona 2 atau zona perusahaan, maka yang terjadi adalah extreme drop voltage yang sangat-sangat jauh. Oke, sampai ke 330 volt yang mengakibatkan terjadinya kegagalan starting pada motor. Oke, kontaktor. Bagaimana solusi mengatasi masalah tersebut? Oke, pada tampilan layar sudah terlihat bahwa ada alternatif yang dapat kita lakukan untuk menganalisa sebagai opsi dari solusi perbaikan drop voltage. Yang pertama, memperbesar luas penampang kabel pada zona 2 atau zona perusahaan. Ini masuk akal ya, kalau drop voltage menaikkan luas penampang. Namun nanti akan kita kaji lebih dalam apakah memperbesar luas penampang ini akan memberikan nilai yang positif. Oke, yang kedua, mengganti metode start atau pengasutan drop menjadi pengasutan start delta. Ini juga masuk akal karena arus pengasutan pada start delta ini lebih kecil daripada start door, yaitu sebesar 2,6 kali arus nominal, kalau door itu 4-8 kali arus nominal. Kemudian mengganti metode yang lebih smooth atau yang lebih kecil, yaitu mengganti metode start door ini menjadi soft starter dengan menggunakan VSD ataupun inverter. Oke, maka akan menghasilkan nilai arus nominal yang sangat kecil. Oke, ini soft starter ya. Kemudian yang terakhir adalah kombinasi di antara pilihan di atas. Contoh, sudah luas penampang diperbesar, startnya diganti menjadi delta ataupun diganti menjadi soft starter. Oke, ini akan kita analisa kemungkinan ataupun peluang yang akan didapat dalam memperbaiki drop voltage pada sistem tenaga listrik pada saat starting motor induksi. Opsi yang pertama kita analisa adalah dengan cara mengganti luas penampang kabel pada zona 2, artinya kita perbesar ya. Ini adalah opsi yang paling pertama timbul dari diri saya, karena memang pada setiap rata-rata engineer itu kalau ditanya drop tegangan pasti akan menjawab tentang luas penampang kabel. Oke, saya sharing, ganti saja luas penampang yang lebih besar. Ternyata jawabannya adalah sudah kami ganti. Awalnya itu 16, sekarang menjadi 50 mm kuadrat. Namun masalah yang sama masih juga terjadi. Oke, baiklah, kita analisa apakah benar dengan mengganti luas penampang menjadi 50 mm kuadrat dari 16 mm kuadrat itu masalah yang sama masih tetap terjadi. Oke, langsung saja kita mencari nilai R dan X pada kabel tersebut menggunakan tabel kabel yang digunakan. Oke, yang pertama kita lihat bahwa
luas penampangnya adalah 50, seperti dikatakan diganti 50 mm kuadrat, dan resistansinya itu adalah 0,464 ohm dan juga per kilometer ya, dan juga induktansinya adalah 0,247 mH per kilometer. Oke, langsung akan kita hitung dan kita analisa. Menganalisa dengan memperbesar luas penampang pada zona 2, yaitu menggunakan kabel 4x50 mm kuadrat. Pedropnya adalah masih sama ya, seperti yang kemarin, dan yang kemarinnya lagi kita masih berpegang pada persamaan ini. Oke, dari nilai yang kita temukan, R aksen itu adalah 0,464 ohm per kilometer, dan XL aksen itu adalah 0,247 mH per kilometer. Kemudian kita kali dengan omega untuk mendapat nilai X, maka kita menemukan nilai adalah 0,077 ohm per kilometer. Kemudian kita konversikan menjadi panjangnya menjadi 150 meter ya, maka kita peroleh nilai R adalah 150 dibagi 1000 dikali R aksen, hasilnya adalah 0,07 ohm. Kemudian XL nya juga sama, 150 dibagi 1000, maka hasilnya adalah 0,011 ohm. Oke, arus nominalnya di startnya kita masih menggunakan dol ya, dol 6 kali arus nominal, dan arus nominalnya adalah 40,3 ampere per motor. Cos-nya 0,8 dan sin-nya adalah 0,6. Dengan menggunakan persamaan di atas, maka kita memperoleh nilai drop voltage pada saat starting adalah 26,21 volt. Nilai ini adalah nilai untuk satu buah motor yang melakukan starting. Oke, kesimpulan untuk merubah luas penampang kabel dari 16 menuju 50 mm kuadrat dengan start dol masih start yang sama, maka untuk start satu motor akan mengalami drop voltage 26,21 volt. Oke, tegangan input dari city grid adalah 407 volt. Maka pada saat melakukan starting satu motor, V pada sistem tenaga listrik perusahaan itu adalah 407 dikurang 26,21, 380,8 volt. Oke, ini masih standar, sangat standar 380. Kemudian apabila mengalami dua start motor secara bersamaan, maka phase system itu sudah di bawah standar menjadi 354,58 volt. Karena terdapat peluang bahwa dua motor ini akan mengalami start secara bersamaan. Oke, maka tetap kondisi tegangan sistem itu di bawah standar, yaitu 354,58 volt. Kenapa saya bilang bersamaan? Karena ini adalah merupakan crane yang berbeda. Ada kalanya crane ini sama-sama bekerja. Oke, tanpa kita sadari, pada saat mereka bekerja, start dua motor akan terjadi drop voltage yang ekstrim. Oke, artinya dengan memperbesar luas penampang masih kurang efektif. Dan opsi yang kedua adalah kita mengganti atau merubah metode start dari dol, dari online ataupun start langsung menjadi start segitiga bintang ataupun start delta. Oke, yang harus diketahui bahwa dengan menggunakan start delta ini akan menghasilkan arus starting sebesar 1,8 sampai 2,6 kali arus nominal. Oke, dengan mengganti pengasutan dol menjadi pengasutan start delta ini, namun kabelnya tetap 4x16 ya, artinya tidak dirubah. Oke, silakan dilihat di konten sebelumnya bahwa untuk kabel 4x16 mm kuadrat ini kita telah mencari nilai R dan X nya. Oke, kalau enggak bisa dilihat saja langsung pada jawaban yang sobat-sobat lihat, bahwa R yang kita temukan itu adalah 1,376 ohm per kilometer, ini dari tabel ya. Kemudian XL nya adalah 0,22 mH per kilometer, dan hasilnya adalah 0,069 ohm per kilometer. Kemudian dikonversikan menjadi 150 meter, R nya adalah 0,2 ohm, XL nya adalah 0,01 ohm. Oke, kemudian arus startnya adalah 2,6 kali arus nominal. Saya ambil nilai yang tertinggi. Oke, maka kita memperoleh drop tegangan dengan menggunakan start delta dengan kabel 4x16 mm kuadrat, nilainya adalah 30,08 volt untuk satu buah motor. Dan kesimpulan yang kita peroleh adalah
dengan merubah start door menjadi delta dengan kabel los penampang yang 4x16 ya, artinya kabel tidak dirubah, maka kita akan menghasilkan nilai drop voltage yang tidak beda jauh dengan kita memperbesar luas penampang, yaitu nilainya adalah 30.08 volt. Oke, maka dari itu kesimpulannya, karena terdapat juga peluang untuk motor ini bekerja bersamaan, maka merubah pengasutan dari door menjadi delta itu juga tidak efektif. Oke, opsi yang ketiga kita menggunakan soft starting atau start yang lembut gitu bahasanya ya, dengan menggunakan variable speed drive ataupun VSD bahasa singkatnya, ataupun inverter itu podo wae. Oke, lihat bahwa ini ada gambar di bawah, brandnya seperti Schneider ya, Schneider. Saya selalu menggunakan Schneider karena Schneider ini yang saya pakai di perusahaan saya, lebih mengerti menggunakan Schneider saya. Oke, terlihat bahwa untuk pengasutan soft starter ini dia menaikkan tegangan masuknya itu bertahap atau menggunakan step. Terserah itu bisa 3, 4, 6, 8 berapa step yang dibutuhkan dikondisikan terhadap metode penggunaannya. Oke, jadi di start awal itu diberikan tegangan sedikit, maka akan menghasilkan arus start yang juga sangat sedikit. Jadi motor ini kondisinya mulai berjatuh pelan, tidak seperti door yang langsung ngebut. Jadi dia pelan, lalu semakin kencang sampai ke putaran nominalnya atau sampai ke kondisi steady state. Maka arus start yang ditimbulkan itu tidak sampai satu kali arus nominal sebuah motor. Artinya ini akan menghasilkan arus start yang sangat kecil. Oke, langsung saja kita analisa berapakah drop tegangan yang ditimbulkan jika kita merubah pengasutan door menjadi soft starting dengan menggunakan VSD dan kabelnya tetap 4x16 mm kuadrat. Oke, ternyata hasil yang ditemukan itu sangat kecil ya, karena startnya saya anggap maksimalnya satu kali arus nominal. Oke, kemudian dengan menggunakan persamaan drop tegangan yang sama seperti sebelumnya, kita menghasilkan nilai itu 11,52 volt untuk satu buah motor yang mengalami drop voltage ketika melakukan start. Cukup kecil, ini sepertinya masuk kepada standar. Alright, kesimpulannya adalah untuk satu motor yang melakukan start dengan soft starting menggunakan VSD dan luas penampangnya tidak perlu dirubah, tetap 16 mm kuadrat, akan menghasilkan drop voltage sebesar 11,52 volt, sangat kecil. Oke, maka untuk start satu motor, maka tegangan sistem itu akan menjadi 395,48 volt. Masih sangat baik. Dan jika apabila mengalami start bersamaan dua buah motor, hasilnya 384 volt, masih juga dalam kondisi standar. Artinya dengan merubah start door menjadi soft starting dengan menggunakan VSD, kita dapat memperbaiki drop tegangan yang terjadi pada saat start dengan cara yang sangat bagus, sangat masuk dalam standar. Namun ada namunnya, start VSD ini biayanya lebih mahal daripada menggunakan start delta. Setiap kelebihan itu pasti memiliki sisi cost yang lebih tinggi ya. Bagi saya itu normal, ada kualitas, ada harga, cocok. Oke, dikarenakan menggunakan soft starting VSD ini akan menghasilkan cost yang relatif tinggi, maka ada baiknya jika kita kombinasikan antara memperbesar luas penampang kabel dan menggunakan start delta. Oke, dikarenakan memang sudah digantinya kabel tersebut menjadi 4x50 mm kuadrat, maka kita akan analisa jika start door itu kita ganti menjadi start delta, maka hasilnya akan bagaimana. Oke, langsung saja kita analisa bersama. Baiklah, kita akan mengganti kabel menjadi 4x50 mm kuadrat yang asalnya adalah 4x16, dan pengasutan door menjadi pengasutan start delta. Oke, lihat nilai R dan X ini sudah kita cari ya terlebih dahulu di poin pertama, merubah luas penampang menjadi 50. Oke, kali ini kita akan mengganti
nilai dari arus start yang awalnya 6 kali karena memakai DOL menjadi 2,6 kali arus nominal karena start sekarang adalah start delta. Maka kita akan menghasilkan V drop dengan nilai 11,36 volt. Wow, ini sudah lebih rendah daripada kita menggunakan soft starting menggunakan VSD pada case sebelumnya. Kesimpulannya jelas ya, pasti jawabannya adalah efektif karena dia lebih rendah daripada kita menggunakan VSD. Kita review saja analisanya. Kesimpulannya adalah jika kita start satu motor itu akan menghasilkan drop voltage 11,52 volt. Jika dua motor start bersamaan akan menghasilkan drop voltage sebesar 23,04 volt. Maka V atau tegangan sistem pada saat satu motor itu adalah 395,48 volt, masih sangat bagus. Kemudian apabila dua motor start secara bersamaan maka V sistem adalah 384 volt, sangat bagus. Maka hasil yang kita temukan adalah efektif dan kita mengganti penampang kabel, kita memperbesar ya, terus penampang kabel menjadi 4x50 dan juga start DOL menjadi start delta. Dan saran saya, saran Allah, untuk kita akan membandingkan antara cost dengan merubah DOL menjadi soft starter menggunakan VSD dengan kabel yang tetap 4x16 mm kuadrat dengan cost yang akan dikeluarkan jika kita menggunakan kabel 50 mm kuadrat tapi startnya menggunakan start delta. Ini adalah tugas engineer untuk membandingkannya. Dan dikarenakan ini masih ada dikarenakannya nih. Dikarenakan memang kabel itu sudah diganti menjadi 4x50. Lebih efisien dalam segi cost apabila kita merubah start DOL ini menjadi delta. Opsinya saya kembalikan kepada sang engineer di perusahaan tersebut dan juga kepada sobat-sobat Prima aku semua. Artinya kita telah selesai membahas tentang analisa perbaikan drop voltage ya pada sebuah sistem tenaga listrik pada saat starting motor induksi. Dari hitungan-hitungan yang telah kita pelajari, apabila terdapat kesalahan ataupun ingin dikoreksi, langsung saja dikoreksi pada kolom komentar konten kali ini. Dan juga apabila ingin mendownload buku-buku tentang elektro juga bisa dikirim akun dokumen, nanti akan saya tampilkan linknya pada description konten kali ini. Akhir kata, apabila sobat merasa konten kali ini bermanfaat, dapat membantu saya dengan memberikan like, subscribe dan juga share kepada teman-teman yang lain agar kita bisa sama-sama belajar. Akhir kata, selamat berpisah pada konten kali ini dan sampai bertemu di konten-konten berikutnya. Tetap bersama saya Muhammad Azhari Siregar di channel Prima Akun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.